Halo, selamat datang di kelas 4 Agama Katolik pelajaran 2. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat untuk belajar hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Mari siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari baru ini. Bersama guru dan teman-teman kami akan belajar tentang lingkungan yang telah ikut mengembangkan diri kami sebagai laki-laki maupun perempuan. Semoga kami bisa belajar dengan baik. Amin. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik anak-anak. Pelajaran 2 Pendidikan Agama kelas 4 hari ini berjudul Lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan dan laki-laki. Allah memberikan alam semesta ciptaannya kepada manusia untuk selalu dirawat dan dijaga. Lingkungan alam semesta tempat kita berada dan dilahirkan sangat berguna dan mempengaruhi perkembangan kita. Alam menyediakan seluruh kebutuhan untuk hidup manusia. Misalnya makanan yang kita makan berasal dari alam. Air yang kita minum juga berasal dari alam. Meskipun saat ini banyak makanan dalam kemasan dijual dalam bentuk kaleng atau bentuk yang lain, semuanya itu disediakan dan diambil dari alam, ya. Kemudian lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai laki dan perempuan. Itu lingkungan apa saja? Ya, ada lingkungan sekolah, kemudian ada lingkungan keluarga, dan ada lingkungan masyarakat. Ya, keluarga sungguh merupakan lingkungan yang sangat mempengaruhi perkembangan anak, ya. Kenapa keluarga sangat berpengaruh? Sebab keluarga juga dikatakan tempat pendidikan pertama dan utama pada anak, ya. Karena anak itu dilahirkan di dalam keluarga dan dibimbing oleh orang tuanya. Utama karena waktu anak lebih banyak bersama keluarga daripada di tempat lain. Ya, jadi keluarga itu sungguh-sungguh berpengaruh untuk perkembangan karakter dan perkembangan psikologis anak, ya. Kemudian ada lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat juga terbagi ada dua, yaitu lingkungan pedesaan dan lingkungan perkotaan. Alam lingkungan ikut mempengaruhi watak dan perilaku manusia. Sebagai contoh, anak yang lahir dan tinggal di pedesaan tentu akan memiliki watak dan perilaku yang berbeda dengan anak yang tinggal di lingkungan perkotaan. Alam pedesaan pada umumnya masih banyak dikelilingi sawah, terus dikelilingi suasana kerja atau gotong royong antar warga masyarakat yang masih terjalin akrab. Contoh saja di gambar ini, di desa itu sedang melakukan kerja bakti, mereka saling tolong menolong, membantu guyup rukun untuk membersihkan jalan, membersihkan selokan, ya. Jadi mereka masih dalam suasana akrab. Di samping itu
ada suasana kesederhanaan. Sebaliknya di situasi perkotaan itu sangat padat penduduk ya. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan itu, wah, jalannya macet sekali, sehingga itu juga membuat emosi penduduknya kan. Kalau macet pasti banyak yang terburu-buru kan, akhirnya penuh emosi sehingga bisa membentuk karakter dan mempengaruhi penduduk tersebut. Suasana seperti itu akan sangat berpengaruh terhadap anak, dan kebanyakan di perkotaan itu juga sifatnya karakter dari orang perkotaan itu serba instan, apa-apa pengen serba jadi itu sangat mempengaruhi perkembangan karakter anak, sehingga jadi kurang mandiri, malas, seperti itu. Tapi itu tidak semuanya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian ada lingkungan sekolah. Ya, sekolah merupakan pendidikan kedua setelah pendidikan keluarga di rumah ya, karena di sekolah anak-anak di sini banyak mendapatkan ilmu dari bapak ibu guru. Anak-anak bisa menulis, membaca karena bapak ibu guru ya. Jadi sekolah sungguh merupakan sarana yang tepat untuk anak-anak belajar dan memperoleh ilmu serta bersosialisasi dengan orang lain, dengan teman-teman. Ya, baik anak-anak, kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Guru. Anak-anak bisa buka bukunya pelajaran 2, di situ ada lirik lagu. Halaman 29. Ya, 29. Terima kasih guru. Ya. Anak kita bisa bernyanyi bersama walau suara Pak Agus masih serak. Oke, kita tetap semangat ya. Jadi bisa menulis dan membaca karena siapa kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa. Dipinta dibimbing Pak Guru, kita jadi pandai dibimbing Bu Guru. Guru pengayang dalam gulita, jasamu tiada tara. Penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan saja. Nah, kita lanjutkan ke peneguhan Injil Lukas 2 bab 2 ayat 41 sampai 52. Sebenarnya Bapak minta maaf ya karena suara Bapak yang kurang enak karena lagi serak. Jadi nyanyinya kurang maksimal. Ya. Anak-anak bisa membaca nanti di halaman 2
32 ya. Bapak ini akan di dalam pembelajaran ini akan memberikan peneguhan. Jadi anak-anak nanti bisa membaca sendiri di halaman 32. Ya, ini isi bacaannya seperti ini anak-anak. Yesus adalah anak Allah yang datang ke dalam dunia menjadi manusia. Sama seperti kita, ia dilahirkan sebagai manusia di dalam sebuah keluarga. Kita juga punya keluarga. Oleh karena itu, Yesus mengikuti tradisi hidup orang tuanya atau suku bangsa serta tradisi agamanya. Pada umur 12 tahun, Yesus bersama keluarganya pergi ke Bait Allah. Ia malah tertinggal di Bait Allah ketika keluarganya harus kembali ke kampung Nazaret karena ia asik berdiskusi dengan para alim ulama. Kedua orang tuanya mencari dia dan mereka menemukannya sedang duduk berdiskusi dengan ahli-ahli ulama dan ahli-ahli Taurat di dalam Bait Allah. Ya, ini Maria lah yang sedang mencari Yesus, gambarnya. Ketika orang tuanya mengajak dia untuk kembali ke rumah, ia taat dan memberi rasa hormat kepada orang tuanya. Yesus yang sudah tahu tentang panggilan Bapa di dalam dirinya untuk melayani manusia, tetap menaruh hormat kepada orang tuanya. Ya, ini dicontoh yang baik dari Tuhan Yesus Kristus yang waktu kecil ya, walaupun dia tahu merupakan anak Allah, tapi dia juga nurut kepada kedua orang tuanya. Ia tidak memutuskan sendiri untuk tetap berada di Bait Allah, tetapi memilih untuk kembali bersama keluarganya. Ia menunggu waktu yang tepat sesuai dengan rencana Bapa untuk melayani. Yesus tetap berada di bawah asuhan orang tuanya karena ia menaruh rasa hormat kepada orang tuanya. Orang tuanya adalah tudung rohani yang harus ditetapkan oleh Allah bagi hidupnya. Ketika Yesus menghargai otoritas orang tuanya atau aturan orang tuanya, maka hikmat Yesus semakin bertambah. Ia semakin dikasih Allah dan manusia, ya. Jadi kita harus mencontoh seperti Tuhan Yesus waktu kecil yang taat kepada orang tuanya. Jadi kita tidak boleh melawan orang tua, marah-marah pada orang tua, itu tidak boleh dicontoh anak-anak ya, harus patuh. Oke, begitu anak-anak. Ya, refleksi hari ini, di manakah tempat kalian tinggal, di kota atau desa? Ya, kebanyakan pasti anak-anak tinggal di kota ya, karena di Surabaya atau Sidoarjo ini kebanyakan itu semuanya sudah maju seperti di kota. Apakah pengaruh lingkungan tempat tinggalku selama ini bagi perkembanganku? Ya, pasti ada pengaruhnya ya anak-anak. Anak-anak bisa tahu sendiri pengaruhnya apa di lingkungan tempat tinggal anak-anak. Misalnya anak-anak bermain dengan teman-teman rumahnya, pasti itu sangat mempengaruhi perkembangan anak-anak. Apakah keluargaku mempengaruhi perkembangan yang baik? Ya,
Jadi apakah keluargaku itu eh, mempengaruhi sikapku atau perkembanganku ke arah yang baik, ya. Sebab keluarga yang rukun, damai, yang menyenangkan juga membentuk watak dan perilaku anak-anak yang sabar, tekun, dan menyenangkan pada umumnya. Sebaliknya, keluarga yang sering bertengkar dan kurang harmonis akan membentuk watak atau perilaku anak yang keras kepala, mudah marah, dan sering mokong, seperti itu, ngambekan, ya. Apakah aku sudah mematuhi bimbingan baik dari orang tuaku? Ya. Apakah anak-anak itu masih nurut ketika orang tua menyuruh sesuatu, membimbing sesuatu dengan baik? Apakah nurut atau menolak, bahkan malah marah-marah? Ya, anak-anak yang bisa menjawab itu, ini tidak perlu ditulis anak-anak. Kita lanjutkan ke tugasnya. Pertama, menyalin rangkuman dari buku paket yang baru ya, halaman 34. Nanti yang buku lama atau buku tahun kemarin silakan disesuaikan, yang tentang rangkuman pelajaran 2 nanti dicari. Yang disalin yaitu di situ ada poinnya, ada 9. Anak-anak cukup menyalin yang bagian poin 1, 2, 3, 4, dan 9. Disalin di buku tulis. Tidak perlu dikumpulkan, tapi ketika sudah masuk belajar di sekolah nanti akan dicek oleh guru agama atau saya sendiri. Ya, jadi tidak perlu dikumpulkan anak-anak untuk catatannya, tidak perlu difoto. Nanti tapi tetap wajib dikerjakan, nanti ketika masuk Bapak akan mengecek. Yang kedua, kerjakan soal latihan yang sudah terlampir di Google Form dalam Google Classroom. Jadi anak-anak nanti akan mengerjakan soal latihan berupa pilihan ganda. Jadi anak-anak menjawab dengan tepat dan teliti, mengerjakan dengan akun email satu akun email, satu jawaban. Jadi tidak boleh double atau ganda seperti itu. Baik anak-anak, pembelajaran agama hari ini semoga anak-anak bisa memahami, semakin menyadari akan perkembangan hidupnya. Jadi anak-anak harus menirukan hal-hal yang baik saja, yang hal-hal buruk tidak perlu dicontoh dan ditinggalkan. Begitu. Baik anak-anak, selamat beraktivitas dan selamat belajar. Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa.